Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan video Jagat Alit. Kali ini episode yang ke-53 masih melanjutkan tentang pembahasan roh akal. Kali ini para kadang ingin saya ajak untuk mengetahui istilah pintar. Jadi para kadang kita semua sudah sering mendengar di dalam lingkungan kita istilah pintar, istilah pandai, istilah cerdik dan yang lain-lainnya. Tapi di sini saya ingin mengangkat istilah pintar ini menjadi pemahaman yang bisa membantu di dalam proses Jagat Alit kita semua. Nah, terkadang sebelum melangkah jauh, saya ingin menggambarkan bagaimana kenapa orang itu menyebut pintar, kenapa orang itu menyebut pandai, kenapa orang itu menyebut cerdas. Nah, dari hal ketiganya ini sesungguhnya ada perbedaan yang harus kita pahami agar di dalam pembahasan ini nanti panjenengan juga menjadi dunung, karena kata-kata pintar, pandai, cerdas ini sesuatu yang mungkin penggambarannya bisa sama di dalam masyarakat, tetapi sesungguhnya berbeda. Jadi perkataan yang pertama, kalau kita mendengar istilah pintar, itu adalah sebuah proses di dalam roh kita, yaitu roh akal dan penalaran kita di dalam proses berpikir. Di dalamnya kepintaran manusia ini memberikan kesadaran yang hakiki, kesadaran yang mutlak di dalam dirinya, di mana dia akan selalu mampu mengurai atau menjawab sebuah persoalan di dalam hidupnya dengan baik. Nah, jawaban-jawaban dari hasil berprosesnya pikiran tersebut selalu saja akurat, selalu saja bisa dengan tepat menyelesaikan permasalahan tanpa merugikan pihak-pihak yang lain. Jadi kepintaran ini adalah tidak hanya mampu mengurai, menganalisa, lalu memilih dari sekian banyak pilihan di dalam keputusan Robinedo, tetapi di sana ada sebuah keterampilan, ada sebuah strategi, ada sebuah kekhususan yang mana kepintaran ini menjadi sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar kepandaian. Jadi kalau kepandaian ini ya tentu saja mungkin bisa berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menjawab pertanyaan, kemampuan seseorang untuk bisa menghafal. Nah, tetapi tidak ada sesuatu yang mana apa yang disampaikan sebagai sebuah jawaban tersebut itu sesungguhnya sangat-sangat migurani, sesungguhnya sangat-sangat terhubung dengan kepentingan kita dalam rangka seseorang tersebut itu membangun kemanusiaannya. Jadi hanya sekedar untuk membangun atau memperoleh sebuah nilai di dalam kehidupan, dan di dalamnya itu kalau kepandaian itu selalu saja dikaitkan dengan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi pribadinya. Tetapi di dalam kepintaran itu kadang juga keputusan yang kita ambil itu tampak seolah-olah merugikan diri kita, tapi bagi orang lain. Tetapi keputusan yang tampak seolah merugikan ini sesungguhnya kelak di kemudian hari itu sudah diperhitungkan supaya apa yang
kita dapatkan tersebut itu keuntungannya itu tidak dirasakan saat ini, tetapi pada saat yang akan datang. Sehingga orang yang mempunyai kepintaran itu dia berani memilih dari pilihan yang merugikan saat ini. Artinya apa? Orang berani ngalah. Nah, untuk berani mengalah dalam sebuah perdebatan yang masing-masing mempunyai prinsip dan kebenarannya. Nah, ini dibutuhkan sebuah kemampuan untuk mengalah, dibutuhkan untuk kemampuan untuk mencermati apapun yang diperdebatkan itu apakah sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu bagi dirinya saat itu, atau kalau malah justru membuat diri kita itu terperosok jauh di dalam tujuan-tujuan hidup. Maka kalau kepintaran ini cenderung dia akan memilih sesuatu yang benar-benar sesuai dengan tuntunan budi. Sedangkan kalau kepandaian ini cenderung justru memilih hal-hal yang berkaitan dengan keputusan pikiran kita, sehingga yang terjadi atau yang diraih itu sesuatu yang selalu menguntungkan bagi dirinya ya sekarang sampai selamanya. Artinya di situ tidak ada pertimbangan, tidak ada kerelaan untuk sekalipun rugi di dalam kehidupan. Maka kepandaian ini kadang lebih lebih pantas kalau misalnya dipakai untuk menyikapi persoalan-persoalan yang sifatnya keduniawian. Tetapi kalau kepintaran itu biasanya dipakai untuk menyikapi persoalan-persoalan rohani, di mana kita ini bisa mengalami bukan keuntungan tetapi keselamatan di dalam hidup. Jadi kadang ini setidak-tidaknya dua hal antara kepintaran dan kepandaian ini sudah bisa menggambarkan di dalam diri kita masing-masing. Ya. Terus yang lainnya, misalnya tadi ada kecerdasan. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan roh akal kita untuk mengurai data-data yang ada, sehingga data-data yang ada di sana itu yang dipilih untuk menjadi pertimbangan itu sangat-sangat akurat, sangat-sangat tepat, sehingga apa yang ditampilkan dalam bentuk kesimpulan pemikiran tersebut itu benar-benar tidak bisa dibantah atau tidak bisa dielakkan, sehingga orang menyebut orang ini benar-benar cerdas. Artinya pemikirannya itu sungguh-sungguh pemikiran yang jitu, pemikiran yang benar-benar tidak bisa disangkal lagi. Bahkan kecerdasan tersebut itu bisa melampaui dari apa yang pernah dipikirkan orang. Nah, ini bagian anugerah tersendiri perkataan, tetapi kecerdasan inilah yang sesungguhnya juga mengilhami dari proses kepintaran dan juga mengilhami dari proses kepandaian. Maka kedua-duanya ada istilahnya kecerdasan. Ada yang memang dia cerdas sehingga dia menjadi pintar, artinya pintar memilih jalan kehidupan. Enggak. Ada yang memang dia cerdas di dalam hal kepandaian sehingga dia itu selalu bisa menganalisa potensi prediksi ke masa depan yang ada hubungannya dengan keduniawian. Maka kedua-duanya antara kepintaran dan kepandaian ini sungguh-sungguh memerlukan kecerdasan. Nah, kecerdasan inilah kadang sesungguhnya juga hasil dari panjenengan tekun untuk melatih diri roh akal dan penalaran di dalam pikiran-pikiran panjenengan. Tanpa dilatih, tanpa dibiasakan, maka kita juga tidak akan bisa menjadi cerdas di dalam berpikir. Maka panjenengan mempunyai semangat
di dalam diri, membangun kecerdasan mulai dari dini supaya kita semua itu bisa menjadi survive, siap untuk menyelesaikan permasalahan di setiap lini umur kita, kecuali memang kita belum waktunya untuk bisa berpikir secara dewasa. Jadi itu terkadang hal yang pertama panjenengan sudah ditunjukkan bagaimana apa bedanya kepintaran dan kepandaian. Lalu kepintaran ini sesungguhnya terkadang juga bisa mendorong seseorang itu menemukan kesadaran. Nah, di dalam kepintaran ini orang itu bisa menemukan kebutuhan-kebutuhan dan bisa juga menemukan kelemahan-kelemahannya. Tetapi kalau dengan kepandaian belum tentu. Kepandaian itu selalu membangun rasa percaya diri, membangun semangat di sana untuk terus maju. Tetapi kepintaran ini justru kadang mengoreksi diri kita. Maka jangan heran kalau orang Jawa dulu itu mempunyai pandangan mengenai filosofi hidup, bahwa orang yang pintar itu orang yang bisa menemukan kesalahannya di dalam diri sendiri. Nah, jadi terkadang di dalam kehidupan ini sesungguhnya untuk menemukan kesalahan di dalam diri kita sendiri itu mempunyai tingkat kesulitan yang sangat-sangat tinggi. Nah, dibutuhkan kepintaran, bukan kepandaian. Nah, kepintaran inilah yang sesungguhnya itu tersambung dengan rohani, tersambung dengan rasa, tersambung dengan budi kita, sehingga kita itu bisa ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita, ditunjukkan bagaimana borok-borok kita, dan ditunjukkan sebagaimana banyaknya sampah-sampah rohani di dalam diri kita. Nah, di dalam kepintaran itu bisa membantu kita untuk mengentaskan persoalan dari kehidupan kita, baik itu persoalan yang sifatnya rohani maupun persoalan yang juga duniawi, karena kepintaran ini sesungguhnya bisa digunakan untuk kedua-duanya. Tetapi dalam hal ini, di dalam Jagat Alit, saya cenderung mendorong panjenengan untuk memahami dari segi rohani. Nah, sebab dengan kepintaran ini orang akan menjadi bijaksana. Nah, jadi tidak mudah orang itu untuk bijaksana. Jadi kadang orang yang pandai itu tidak bijaksana. Tetapi orang yang pintar itu mampu untuk berbuat atau menciptakan kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Ini yang panjenengan mungkin suatu saat harus belajar lagi, merenungkan di dalam kehidupan panjenengan masing-masing. Memang sesungguhnya kalau di dalam Jagat Alit itu antara kepintaran dan kepandaian itu dua hal yang berbeda. Nah, apa yang dicapai dari kepintaran dan apa yang ingin dicapai dari kepandaian itu sesungguhnya bisa dijelaskan sangat-sangat jelentreh dan sangat-sangat detail. Namun di dalam tayangan ini saya sengaja menggambarkan garis besarnya saja agar panjenengan nanti bisa merenungi, agar panjenengan nanti bisa mempelajari di dalam kehidupan panjenengan sendiri. Nah, jadi terkadang saya ulangi lagi, kepintaran di sini ini mampu menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, mampu menunjukkan kesalahan-kesalahan di dalam diri kita, sehingga kita sendiri itu bisa memperbaiki kehidupan kita. Kalau di depan tadi saya menyampaikan kalau orang Jawa itu mempunyai pandangan hidup, orang yang pintar itu orang yang bisa menemukan kesalahan pada dirinya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Karena filosofi itu, pandangan pemikiran tersebut tentu saja mempunyai tujuan yang jelas. Tujuannya hanya satu, bagaimana diri kita ini bisa
dibangun supaya menjadi lebih baik lagi setelah kita mengetahui kelemahannya. Dan dengan mengetahui kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi tahu mulai dari mana kita akan melangkah untuk membangun atau melangkah untuk memperbaiki. Karena ini yang bisa menunjukkan adalah kepintaran. Yang kepintaran itu terhubung dengan rasa, terhubung dengan akal, penalaran, dan budi. Sehingga di sini lengkaplah sudah piranti yang sudah diberikan kepada kita semua sebagai manusia, sebagai anugerah wujud dari kemurahannya. Nah, lalu perkataan, nah kira-kira siapa yang sesungguhnya layak disebut manusia yang pintar? Nah, perkataan manusia yang pintar itu adalah manusia yang bisa mengenali dirinya sendiri secara baik. Manusia yang bisa mengenali dirinya itu secara utuh. Manusia yang bisa mengenali dan mendapatkan pemahaman pencerahan bahwa di dalam dirinya itu ditemukan Sang Maha Pencipta. Karena dibutuhkan kepintaran, dibutuhkan sebuah kecerdasan rohani panjenengan untuk bisa mengurai semua peristiwa yang ada di dalam diri. Nah, jadi orang yang disebut pintar itu orang yang tadi saya sebutkan itu perkataan. Nah, maka orang yang berhasil memecahkan permasalahan, orang yang berhasil bisa keluar dari gunggungan sebuah permasalahan, orang-orang ini juga mampu bisa hidup survive dan layak disebut sebagai orang yang pintar. Pintar untuk apa? Pintar untuk menyikapi semua permasalahan di dalam kehidupannya dan menyadari bahwa permasalahan ini tidak akan mungkin bisa dihindarkan di dalam kehidupan kita, tetapi harus disikapi, harus dicermati dengan baik, dengan kecerdasan emosional kita, dengan kecerdasan pemikiran-pemikiran kita, sehingga kita bisa mengetahui esensi dari permasalahan tersebut, sehingga permasalahan tersebut itu tidak menjadikan kita itu runtuh di dalam kehidupan, tapi malah justru mendewasakan rohani kita dan mendapatkan kehidupan kita itu lebih baik. Sehingga di dalam kepintaran itulah kita malah justru mudah untuk bisa mensyukuri peristiwa kasih di dalam kehidupan kita. Nah, jadi seseorang yang bisa menggunakan kepintarannya inilah orang yang sesungguhnya itu sangat-sangat beruntung, karena kepintaran ini adalah anugerah dan kemurahannya yang diberikan kepada kita semua dalam rangka apa? Dalam rangka kita itu bisa kembali kepada jalan tuntunan dan kembali kepada keimanan kita dan kembali kepada haribaan Gusti sendiri. Maka sungguh-sungguh manusia yang tidak beruntung tidak bisa memanfaatkan kepintaran di dalam dirinya, hanya ngudi kepandaian dalam rangka nggayuh keduniawan ini, adalah orang-orang yang sesungguhnya di dalam pandangan Cakatalit adalah orang yang kurang beruntung. Artinya orang yang mungkin bodoh di dalam kehidupannya, tidak bisa melihat tujuan kehidupan manusia yang sesungguhnya, seolah-olah tujuan hidup ini hanya berhenti di dunia ini. Maka demikianlah perkataan apa yang saya sampaikan di dalam paparan yang ke-53 ini mengenai kepintaran, ya, sehingga panjenengan bisa mengetahui bedanya kepintaran dengan kepandaian. Di dalamnya masing-masing membutuhkan kecerdasan, ya. Demikianlah perkataan. Semoga tayangan yang saya sampaikan ini bisa menambah kawruh rohani, bisa menambah kecintaan rasa sayang panjenengan terhadap diri panjenengan sendiri, dan mempertebal keimanan panjenengan, lalu kembali kepada jalan tuntunan yang sesungguhnya, menjadi manusia yang dipenuhi dengan perbuatan baik
dan kehidupan panjenengan itu selaras dengan kehendak Gusti. Kita ketemu lagi pada tayangan-tayangan berikutnya. Semoga kita semua mendapatkan sukacita dan kedamaian. Matur nuwun, rahayu.